Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, hawla wa quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang agama, terkadang kita belum paham apa itu agama. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta jagat raya ini, dan kita tahu semua itu dari ilmu. Sementara kedudukan agama sangatlah penting. Pertanyaan yang muncul adalah, untuk apa kita beragama? Terus untuk apa kita beragama? Apa tujuan Allah menciptakan agama, dan apa kedudukan kita bersuci di dalam suatu agama? Jadi agama itu ada agama samai, ada agama ardi, agama langit, agama bumi. Ketika Allah mengutus Nabi dan Rasul, Allah utus sebagai delegasi. Untuk apa? Untuk memperkenalkan siapa Tuhan mereka. Maka petunjuk yang dibuat di dalam satu agama disebut dengan kitab, dan kitab itu adalah suci. Maka di dalam agama yang kita kenal ada 4 kitab suci. 1 Zabur, 2 Taurat, 3 Injil, 4 Al-Quran. Lalu untuk apa agama itu? Untuk menjadikan peradaban manusia supaya bahagia, selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau manusia tidak punya agama, tidak beragama, dijamin kacau. Sebab jalma atau manusia itu punya sisi yang disebut dengan hawa nafsu. Ada akal, ada hawa nafsu. Nah, pengendalian hawa nafsu ini yang sulit dijangkau, sulit untuk ditaklukkan. Maka agama yang akan menjadi fondasi untuk manusia, walaupun terkadang orang apal ngerti ongkoh beragama, ongkoh ngalakonan agama, tapi kalakuan goreng patut. Lantas siapa yang salah ketika orang beragama, sholat melaksanakan, baca Quran melaksanakan, tetapi ujung-ujungnya berkelakuan jahat misalnya? Agamanya tidak salah, yang salah oknumnya, pelakunya.
Kenapa? Karena semakin orang mendalami agama, hidup dalam beragama, maka semakin berat tantangan dan ujiannya. Contoh, dalam agama dikenal dengan dinul Islam, agama Islam. Agama Islam ini penyempurna. Maka kata Allah melalui Al-Quran, dan Al-Quran itu bahasanya Tuhan, bahasa Gusti Allah, bahasa Tuhan untuk umat Islam, bahasanya adalah Al-Quran, bahasa Allah, dan Allah menjadikan Al-Quran ini jadi fondasi. Yang kedua, penyampai Al-Quran adalah Nabi yang diutus. Siapa? Nabi Allah Muhammad yang dikenal dengan hadis, bahasa manusia. Sementara hadis secara keseluruhan bahasa, ucapan, tingkah laku dan perbuatan. Ucapan, tingkah laku dan perbuatan Kanjeng Nabi disebut namanya hadis. Lalu yang ketiga ada ijtima dan qiyas para ulama. 3 poin dasar inilah yang menjadi satu kekuatan ketika seseorang beragama Islam dengan baik dan benar, maka bahagia, selamat dunia dan akhirat. Ketika Islam disempurnakan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Penyempurnaan Islam menjadi penyempurna dari seluruh peradaban agama, peradaban umat manusia. Kenapa? Karena Nabi yang Allah utus, yakni Nabi Muhammad, adalah penutup akhir zaman. Nabi penutup, kitab penutup. Setelah itu wassalam, kiamat akan terjadi. Dan ini semua paradigma kehidupan yang Tuhan buat gitu. Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Dari sejarah ketika anak Nabi Adam sendiri bertikai, Qabil dan Habil, ada yang dipaehan, ada yang dibunuh. Ini sejarah pertama manusia menetaskan darah. Agama Adamnya tidak salah, yang salah perilaku manusia yang menyimpang karena tidak beragama. Maka agama ini juga akan menjadi simbol suatu kaum. Contoh, ketika kita melihat sejarahnya siapa? Nabi Lut, ganteng-ganteng saat itu, tampan-tampan, gagah-gagah. Nabi Lut, zaman umat Nabi Lut itu gagah-gagah manusianya, perkasa-perkasa. Tapi karena agamanya nggak dipakai, maka terjadilah sodomi, perilaku bejat moral manusia saat itu. Akhirnya Allah azab, gitu. Nabi Lut. Siapa lagi? Zaman Nabi Muhammad, itu zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Bukan karena belum adanya ilmu dan sains. Bukan misalnya saat itu tidak ada dokter, ada ilmu, ada peradaban saat itu yang sedikit lebih maju daripada abad-abad sebelumnya. Lalu kenapa zaman kanjeng Nabi Muhammad disebut zaman jahiliyah? Karena perilaku, tingkah moral saat itu bejat-bejatnya, buruk-buruknya tingkah laku manusia, sehingga menjadi zaman jahiliyah, zaman bodoh. Bukan karena tidak ada kepintaran, bukan tidak ada orang pintar, tapi ada akhlak yang bobrok. Salah satu di antaranya adalah ketika lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup, dan itu sudah jadi tradisi. Sudah jadi tradisi. Brojo lahir, paehan. Zaman sekarang makin edan. Baheula mah borojo lahir tehnya dipaehan dikubur hidup-hidup. Ayeuna mah can borojo geus dipaehan. Leres teh? Leres teh? Baheula mah dipaehan teh hidup-hidup. Ayeuna mah nan beuteung keneh dipaehan teh. Nauzubillah ini. Berarti kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad masih ada zaman jahiliyah. Berarti zaman ayeuna langkung kejam di zaman jahiliyah.
Nah, sementara ketika sekarang terjadi, maka sudah detik-detik dihambang batas masa transisi edisi limited. Udah terakhir nih limited edition gitu. Anu sakedap deui bakal dongkap kiamat. Nah, peradaban ini semua sudah Allah persiapkan dari semenjak Nabi Adam diutus ke alam dunia ini. Kenapa Nabi Adam diciptakan di alam di surga, lantas Allah utus di dunia? Kenapa? Karena tujuan Allah menjadikan manusia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu Allah membuatlah ketika sudah menjelma Nabi Adam, dicipta Nabi Adam, Allah buat satu komposisi aturan hukumnya, yakni wala taqrabu hadhihi syajarah. Silakan ada makan dan minum apapun yang kau mau di surga ini. Satu saja, wala taqrabu hadhihi syajarah. Asal jangan kau dekati pohon ini. Dan Allah tahu pasti ku Nabi Adam naon dilanggar geus pasti, dan itu terjadilah dilanggar aturan itu yang menjadikan ibrah pelajaran, menjadi hikmah. Artinya apa? Akhirnya Nabi Adam diutus ke bumi sesuai dengan skenario yang Allah buat. Terus dibuat sampai detik sekarang. Nah, nanti bertanya, lalu untuk apa kita diciptakan? Jangan karena orang diciptakan teh. Mahena dihirupkan, si soleh dihirupkan, ahli dihirupkan, digopi dihirupkan, abi dihirupkan. Untuk apa kita dihidupkan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat kita semua manusia ini sebagai ujian, siapa di antara kalian yang berhasil memperoleh amal terbaik kelak yang kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diuji, berarti hidup ini ujian, betul, hidup ini ujian. Dan ujian itu ada ujian yang manis, ujian yang pahit. Ujian yang manis tahta, pangkat, jabatan, harta, manis, amis eta. Pahit, ujian yang pahit, miskin, dihewaan, dihina, dicaci, pahit, berpenyakit, dipasien penyakit dan lain sebagainya. Nabi juga sama. Ada nabi yang Allah berikan ujian manis, kekayaan. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, diberikannya kekayaan. Tampan diberikannya kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, itu tampan ganteng. Diberikan penyakit, Nabi Ayub diberikan penyakit, diberikan suara yang baik, bagus. Nabi Daud diberikan suara yang baik. Jadi artinya apa? Semua nabi juga diutus oleh Allah Ta'ala tetap merupakan ujian bagi pribadi masing-masing. Semakin tinggi tingkatan kedekatannya kepada Allah Ta'ala, semakin berat dan besar ujian yang Allah berikan. Namun semakin berat dan besar ujian yang Allah berikan, semakin nikmat, semakin besar nikmat yang telah Allah berikan. Contoh, ketika orang nggak mau untuk sujud, tidak mau untuk sholat, tapi ketika sudah orang melaksanakan sholat, enak, nikmat. Naik lagi, taat 5 waktuna, taat setiap minggu Jumatana, taat. Naik lagi, oh ternyata bisa sedikit khusyuk, cucu caipanon. Ketika melaksanakan sholat, netes air matanya, nikmat sekali. Dan nikmat itulah yang menjadikan kenikmatan dan kelezatan iman. Maka PR untuk kita adalah bagaimana menjadikan agama ini menjadi baik, yakni bagaimana kita bisa merasakan lezat dan nikmatnya iman. Iman berasal artinya percaya. Menurut bahasa iman itu percaya, tapi menurut agama mahwal iman. Apa itu dengan iman? Al iman tasdiqum bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah membenarkan dalam hati,
mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman kita kepada Allah, taat, ikuti aturan Allah. Iman kepada Rasulullah, ikuti taat ajaran-ajaran yang Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, kita taat. Rukun imannya ada berapa? Kita laksanakan rukun iman. Ada rukun Islam ada berapa? Kita laksanakan rukun Islam. Maka iman itulah yang akan menyelamatkan seseorang dalam hidupnya selama beragama. Terus kalau misalnya orang beragama lantas tingkah lakunya buruk, berarti belum sempurnanya iman. Agamanya Islam tapi tak sholat, berarti apa? Imannya belum sempurna. Imannya baru sampai sebatas meyakini di dalam hatinya, belum melaksanakan kewajiban kepada Allah berbentuk iman itu. Apa diantaranya? Sholat. Maka terakhir adalah bagaimana menjadikan fondasi agama kita minimal melaksanakan kewajiban yang utama, yakni fondasi agama. Apa itu? As-sholatu imaduddin. Sholat tiang agama. Baik sholatnya, baik amal yang lainnya. Buruk sholatnya, buruk ya amal yang lainnya. Ketika sholat itu menjadi fondasi, maka sekokoh apapun, sehebat apapun bangunan, kalau misalnya fondasinya kurang jero, kira-kira tahan gempa deh, rubuh, leres deh. Tapi kalau fondasinya dalam, baik, bagus, maka kokohlah bangunan tersebut. Itulah fondasi dan apa yang namanya sholat, sujud kepada Allah, bahwa tidak ada yang berharga selain sholat. Diri kita, kepala kita, hirup kurang di sana mulia kumaha? Mulia dalam pandangan Allah. Akibat apa? Akibat sujud kita. Tarang orang, sirah orang, daek sujud, eta mulia. Maka berbahagialah ketika umat Islam yang mengaku beriman mau untuk melaksanakan ibadah sholat, mau untuk sujud kepada Allah. Alhamdulillah. Kira apa sih yang kita banggakan? Boga mobil, boga sapi, boga mobil, boga yang boga imah, boga duit banyak, tapi tara sholat yang naon? Apa yang akan kita kebanggakan kelak nanti yaumil qiyamah, dihadapkan pada peradilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mampu mengamalkan agama sebaik mungkin. Bisana bab salat laksanakeun salat, bisana bab sedekah laksanakeun sedekah, bisana sakedik-sakedik itu naikkan, diamalkan, daripada loba ilmuna tapi teu bisa ngamalkeunna muncul guru abdi mah ilmu kudu dilakoni, lakon kudu dingelmuni. Ilmu harus diamalkan, amal harus diilmui. Ilmu harus pakai amal, amal harus diilmui. Apa kumaha? Amal kudu pakai ilmu. Terus kumaha? Ilmu teh kudu diamalkeun gitu. Ulangi. Amal kedah nganggo ilmu kedah diamalkan gitu. Gitu benar sedikit lama-lama menjadi bukit. Mudah-mudahan hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.